أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu semuanya, kali ini tadabbur kita masih berkaitan ayat yang membahas tentang infak. Bagaimana Allah menggambarkan di dalam surah yang akan kita bahas ini, dalam surah Al-Baqarah, dimulai dari ayat 261, itu sudah dijelaskan bagaimana keutamaan kalau orang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lipatkan menjadi 700 kali lipat. Kemudian ada tata cara yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita mendapatkan keutamaan dari infak tersebut. Yang pertama, Allah memanggilnya dengan seruan amanu. Ya ayyuhalladzina amanu di ayat 264. Kemudian ayat yang akan kita tadaburi juga nanti di ayat 267-nya, ketika Allah menyeru kepada orang untuk berinfak tidak ya ayyuhan nas, tapi Allah memanggilnya ya ayyuhalladzina amanu, menyerunya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hanya orang-orang yang beriman saja yang mudah baginya untuk mengeluarkan hak-hak sosial yang ada dalam dirinya, yaitu infak. Jadi dalam harta kita ini ada hak sosial bagi orang lain. Kemudian yang pertama syaratnya adalah iman yang harus kita perhatikan. Bagaimana tata cara Islam mengajarkan kita untuk berinfak. Kemudian apalagi dikatakan tata cara berinfak itu bil manni wal adha. Jangan suka menyebut-nyebut, ini tata cara berinfak. Sesudah kita landasi dengan iman, kemudian jangan suka menyebut-nyebut wal adha, apalagi menyakiti hati si penerima dari infak tersebut. Ini materi dari 164 sampai di situ, karena diumpamakan orang yang berinfak itu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti si pemberi diibaratkan seperti batu yang di atasnya ada debu, kemudian dituruni hujan lebat. Kemudian sudah kita dapatkan iman, kemudian jangan menyebut-nyebut, jangan menyakiti. Kemudian di ayat 265 yang kita bahas terakhir adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah bahkan bisa mengganjarnya lebih dari 700 kali lipat. Maka diumpamakan orang yang berinfak mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, diibaratkan dia memiliki kebun dan kebun itu berada di dataran yang tinggi. Maka kebun yang berada di dataran yang tinggi hasilnya akan jauh lebih baik. Maka kita lihat ibu-ibu semua ya, banyak orang nanam-nanam sayuran itu di atas bukit-bukit di tempat yang dingin. Maka juga hasilnya akan mendapatkan beberapa kali lipat. Itu tadabbur kita di ayat 265. Sekarang kita lanjutkan di ayat 266.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahul kibar wa lahu dzurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Di ayat ini Allah masih memberikan gambaran tentang perumpamaan. Bagaimana kita memahami esensi dari infak. Tujuan dari perumpamaan yang Allah berikan di dalam Al-Quran, kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Salah satunya membahas dari segi yang tidak jelas menjadi nampak. Jadi yang tidak jelas sehingga menjadi mudah difahami bagaimana keutamaan-keutamaan tersebut. Ya, ini salah satunya. Ayat ini juga menggambarkan tentang bagaimana infak tapi diumpamakan dengan perumpamaan. Apa maksud ayat yang kita bahas ini? Kita baca terjemahnya. Ayat 266. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua, sedang ia memiliki keturunan yang masih kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu memikirkannya. Dari ayat ini apa sebenarnya maksud dari kandungan ayat yang akan kita bahas ini? Sebelumnya Allah menceritakan tentang orang yang berinfak tapi dia ria dan menyebut-nyebut dan menyakiti hati pemberi. Di ayat 265 orang yang memberi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 266 ini adalah orang yang enggan berinfak. Jadi apa ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berat untuk berinfak? Dia ada rezeki, maka kalau kita pahami di sini Bu, adakah salah seorang di antara kamu yang memiliki kebun kurma? Jadi ibaratnya ada orang yang memiliki harta. Kemudian dia enggan sekali mengeluarkan harta tersebut. Kenapa enggan? Tujuannya mungkin untuk bagaimana masa depannya supaya terjamin. Aduh, kalau saya mengeluarkan harta sekarang, bagaimana masa depan anak-anak saya? Maka kalau kita lihat pahami dalam ayat ini Bu ya, kemudian datanglah masa tuanya. Dia kumpulkan uang itu sampai masa tuanya, sedangkan anak-anak keturunannya yang akan mewarisi dari harta tersebut masih kecil. Maka dalam proses tersebut Bu, tiba-tiba di pertengahan jalan datanglah angin keras yang membakar dari hasil kebun mereka. Mungkin, ini kalau perumpamaannya Bu ya, kalau kita umpamakan karena ini tamsil tujuannya untuk memudahkan kita memahami. Ada orang yang berusaha mengumpulkan harta sebanyak mungkin, tujuannya bagaimana bahagia masa depannya dan anak cucunya, sehingga dia enggan mengeluarkan infaknya. Tapi di dalam pertengahan jalan Allah uji. Orang yang malas berinfak, orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya, kemungkinan bisa di pertengahan jalan, mungkin kalau dari segi usaha, usahanya bangkrut. Atau datang musibah yang lainnya. Inilah ancaman bagi orang-orang yang ketika diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dia enggan untuk berinfak. Jadi kalau dibahas apa dari maksud ayat yang kita pahami sekarang adalah gambaran orang yang enggan untuk berinfak, kemudian Allah umpamakan seperti kebun dan kemudian pemilik kebun itu adalah orang tua sedangkan cucu-cucunya anak-anaknya masih kecil. Di pertengahan jalan rupanya kebun itu dihembus oleh angin dan terbakar. Maka inilah perumpamaan yang Allah gambarkan bagi orang-orang yang enggan untuk berinfak. Maka sewaktu-waktu di pertengahan jalan ada hak orang lain yang tertahan kemudian kita tidak salurkan sehingga Allah binasakan dari harta tersebut. Ini maksudnya. Jadi ini tidak banyak penjelasannya Ibu karena ini hanya tamsil, perumpamaan bagaimana kita memudahkan untuk memahami bagaimana balasan bagi orang yang tidak mau berinfak.
Kemudian kita lanjutkan Ibu di ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 267 ini masih membahas tentang infak. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa di ayat 267 ini adalah tentang bagaimana membahas tentang zakat profesi. Sekarang kita bahas Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, jadi hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih orang-orang yang buruk untuk kamu keluarkan, memilih yang buruk untuk kamu keluarkan. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata, enggan terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Nah, di dalam ayat ini Allah memerintahkan, sebagian ulama mengatakan ini adalah dalil tentang zakat profesi. Zakat profesi ini adalah suatu yang baru yang belum ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah itu hanya ada zakat pertanian, kemudian zakat fitrah, zakat mal. Kemudian di abad sekarang timbul istilahnya zakat profesi. Sebagian ulama ada yang mengatakan zakat profesi ini wajib. Sebagian ulama yang lain mengatakan zakat profesi ini tidak wajib. Kenapa? Alasannya tidak ada pada zaman Rasulullah. Nah, bagaimana yang mengatakan bahwa zakat profesi ini wajib? Kalau kita lihat di zaman sekarang, Bu ya, kalau pada zaman Rasul dahulu ada mungkin dokter, ada mungkin pegawai negeri, ada mungkin insinyur, ada mungkin pilot atau apapun semuanya, profesi yang menghasilkan usaha, yang berasal dari usaha itu profesi, kemudian dia menghasilkan. Kalau dilihat dengan kondisi sekarang, zaman Rasulullah belum ada lagi Bu ya, maka ini timbul di abad sekarang. Dilihat dengan petani yang mungkin hasil panennya 3 bulan sekali, kemudian hasil padinya, kita bandingkan dengan orang yang memiliki profesi yang jabatannya bagus. Maka kalau kita lihat dari segi gajinya, hasil salarinya, itu lebih banyak orang yang memiliki profesi lebih bagus dibandingkan orang yang punya pertanian dari hasil gajinya. Maka inilah para ulama memikirkan bagaimana di abad-abad sekarang ini timbul ada istilahnya zakat profesi. Sekarang kita bahas dulu. Ini jadi intinya dalam ayat ini adalah tentang tujuannya zakat profesi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang memiliki iman. Karena biasa orang kalau seandainya ketika dia gajian atau punya hasil panen, kalau imannya kurang, itu uangnya kadang-kadang bisa dihabiskan semuanya. Tapi kalau orang yang memiliki keimanan kuat, pasti dia berpikir, ketika saya punya gajian, kemudian sudah sampai nisabnya, kemudian saya punya kebun atau saya punya ladang, tiba-tiba sudah sampai nisabnya, maka dia akan berpikir untuk mengeluarkan dari sebagian hartanya untuk orang lain yang berhak menerimanya. Maka segala hal sesuatu yang dilandasi dengan iman, biasanya itu ada tantangan bagi kita untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena selalu ada godaan syaitan. Maka nanti di ayat 268-nya, syaitan akan mengganggu. Seperti berpuasa, ada saja godaan syaitannya. Karena digulanya ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kata-kata amanu itu selalu tantangannya lebih berat. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu. Ingat tadi saya katakan Ibu-ibu bahwa usaha di sini adalah profesi yang dimaksud di sini. Hasil usahamu yang baik-baik. Kenapa?
Kalau zaman dahulu orang usaha mungkin berdagang, kalau bisa dikatakan zakat dagang. Nah sekarang juga ada orang yang dagang mungkin hasilnya tidak bagus, tidak apa. Malah orang yang tadi saya katakan memiliki profesi kerjaan yang baik, itu gajinya lebih tinggi. Maka para ulama mengatakan bahwa hasil usaha di sini juga bisa dikaitkan dengan zakat profesi. Kemudian anfiqu min thayyibat, dari yang baik-baik. Para ulama di sini banyak berbeda pendapat tentang memahami kata-kata baik. Baik ini lawannya khabith, Ibu. Kalau kita lihat, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat, ini baik. Kemudian di bawahnya, ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wala tayammamul khabith. Thayyib itu lawannya khabith. Thayyib itu artinya baik kalau dari segi harta. Kemudian khabith itu artinya buruk. Harta yang buruk kita miliki atau harta yang tidak baik. Ini kalau dikaitkan dengan harta. Kemudian makna thayyib ini juga berbeda-beda, Ibu. Ada juga yang mengatakan sedangkan khabith berarti benda. Ya, di ayat yang lain ada juga yang mengartikan thayyib ini adalah halal, Ibu. Thayyib ini mendapatkannya juga dengan halal. Bukan sekedar thayyib, kita ingin infak tapi mendapatnya dengan haram, maka dia juga tidak terima. Ini makna dari thayyib. Jadi thayyib ini maknanya luas, tergantung konteksnya. Thayyib ini selain dia masih bagus, kemudian cara mendapatkannya juga dengan cara yang halal. Di ayat lain, Allah berfirman juga, Bu, apa maksud thayyib dan khabith? Ini makna thayyib dan khabith ini maknanya luas, tergantung konteksnya. Ada yang mengatakan makna thayyib itu adalah orang beriman, sedangkan khabith itu adalah orang munafik. Itu dalilnya dalam surah Ali Imran ayat 179. Surah 3 ayat 179. Surah 3 ayat 179. Mungkin ibu-ibu ada yang mau baca surah 3 ayat 179. Saya baca, Ustadz. Ya, boleh, Ibu. Al-Imran 179 ya. Iya. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar. Nah, di dalam ayat ini ada kata maka anallahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabith. Ada kata-kata khabith minat thayyib. Orang yang beriman itu selalu mengeluarkan hartanya dari yang baik-baik, sedangkan orang kafir al-khabith. Jadi ini dalam konteks ayat ini kata-kata khabith itu didekatkan dengan orang munafik, sedangkan orang beriman itu didekatkan dengan kata thayyib. Maka dalam kaitannya juga dengan infak, kalau kita mengaku diri kita beriman, jangan kita memberikan harta yang kita saja kalau diberikan kita nggak mau menerimanya. Ini satu konteks makna khabith dan thayyib. Di dalam ayat lain, makna khabith dan thayyib ini berbeda lagi maknanya, Bu. Jadi maka makna khabith dan thayyib ini banyak konteksnya. Kita buka dalam surah Al-Anfal ayat 37, Ibu. Makna thayyib itu adalah tanah yang bisa menumbuhkan, tanah yang subur. Sedangkan al-khabith itu adalah tanah yang tidak bisa menumbuhkan. Al-Anfal ayat 37. Al-Anfal 37 ini juga berkaitan, jadi ada sebagian mengatakan thayyib itu adalah tanah yang subur, sedangkan thayyib yang lain adalah tanah yang tidak subur. Maka bagi kita menginfakkan yang baik-baik itu akan mendatangkan kebaikan yang lebih berkembang lagi seperti kita bercocok tanam di tanah yang subur. Maka di dalam surah Al-Anfal ini
Allah berfirman, boleh dibaca Ibu, Al-Anfal ayat ke-37. Ya, siapa mau baca Al-Anfal 37 Ibu? Saya baca Pak Ustadz. Ya, Bu. Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagian di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukannya dan dimasukkannya ke dalam neraka jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Di dalam ayat ini juga dikatakan At-Thayyib itu adalah para penghuni surga. Al-Khabith itu adalah para penghuni neraka. Jadi makna khabith dan thayyib itu tidak satu artinya Bu di Quran ya Bu ya. Ada thayyib yang mengartikan maknanya baik. Kemudian al-khabith mengartikan maknanya buruk. Ada thayyib yang mengartikan maknanya halal, ada khabith yang mengartikan maknanya haram. Kemudian ada thayyib yang mengartikan orang beriman. Ada khabith yang mengartikan orang munafik. Kemudian ada thayyib yang mengartikan tanah yang subur. Kemudian ada juga thayyib khabith mengartikan makna tanah yang gersang. Kemudian arti thayyib juga di situ, ini kan kalimatnya sama Bu. Liyamizallahul khabitha minat thayyib. Makna dari thayyib itu adalah penghuni surga, sedangkan khabith itu adalah penghuni neraka. Jadi makna khabith dan thayyib itu banyak. Ini kita bahas lagi makna-makna yang lain. Jadi itulah bahasa Quran ya Bu ya. Satu kata itu terkadang bahasa Arab bisa memiliki ratusan arti tergantung konteksnya. Tadi dari segi infak dia diartikan baik dan halal. Itu dari segi infak. Tapi dari segi yang lain ya. Nah bagaimana kalau dari segi perucapan perkataan? Ini tadi kalau tidak salah dibaca Bu Famela. Surah Ibrahim, surah 14 ayat 26. Surah 14 ayat ke-26. Dari ayat 24 sampai ayat 26. Nah, kalimat thayyibnya itu ada di ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Ini thayyib. Maka apa yang dimaksud thayyib dari segi perkataan adalah seperti kalimat tauhid, iman, nasihat. Itu adalah dari segi ucapan adalah kalimat tauhid. Kemudian kalau seandainya khabith itu ada di ayat 26-nya. Wa masalu kalimatin khabithah kasyajaratin khabithatin. Nah, jadi ini ayat ke-26-nya ada kalimat khabith lagi. Apa maksud kalimat khabith di sini adalah kalimat yang mereka ucapkan dengan keingkaran, kekufuran atau syirik. Kalimat yang membuat mereka jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tadi thayyib yang tadi adalah kalimat yang membuat mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dari segi makna khabith dan thayyib. Kita kembali ke Al-Baqarah 266 Ibu. Kita ulang lagi Bu. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Maka tadi kalau kita pahami, makna thayyib itu banyak maknanya. Yang pertama, barangnya itu bagus. Kemudian sumbernya halal. Kemudian makna thayyib tadi adalah kalimat yang baik. Ketika memberikan infak, ini makna tadi kita bahas satu-satu, makna thayyib itu saking banyaknya Bu ya. Ketika kita memberikan infak, gunakan kata-kata yang baik. Maka sebelumnya tadi Bu ya, ada orang yang berikan infak tapi dengan menyakiti. Maka makna thayyib di sini adalah juga mengucapkan dengan kalimat yang baik. Kemudian makna thayyib berikutnya adalah tadi saya katakan tanah yang subur. Maka diibaratkan bagaimana keutamaan bagi orang yang berinfak. Di ayat 261, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Nah, orang yang berinfak itu dengan cara yang baik diumpamakan seperti dia menanam benih. Sehingga apa? Dia menanam di tempat tanah yang subur sehingga mendapatkan hasil yang banyak, ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala.
Itu makna dari mengatakan thayyib itu adalah tanah yang subur. Kemudian makna thayyib berikutnya tadi adalah surga. Di dalam surah Al-Anfal tadi makna thayyib itu adalah surga. Nah, ujung dari akhir ketika mereka mengeluarkan infak atau zakat atau harta mereka, maka ganjarannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari thayyib. Jadi makna thayyib itu luas. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Jadi bukan yang buruk-buruk. Kenapa? Allah berfirman Ibu ya, ketika kita berinfak itu kita dianjurkan mengeluarkan yang baik-baik, yaitu dalam surah Ali Imran ayat ke-92. Boleh buka Bu, Ali Imran 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Ini juga bahasanya di Quran bukan yang paling baik. Karena Rasulullah juga tidak menganjurkan kita menginfakkan harta yang paling baik, tapi yang baik. Kemudian di ayat ini bukan yang paling kita cintai, tapi harta yang kita cintai. Kenapa? Karena terkadang kalau orang memberikan harta yang paling baik, kemudian harta yang ia paling cintai, sulit sekali untuk mendapatkan keikhlasan bagi dirinya. Maka inilah yang baik. Kemudian ayat lanjutannya, janganlah kamu sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Ini maksud dari bumi ini penjelasannya adalah mengeluarkan infak dari hasil pertanian. Jadi dari hasil pertanian kita juga dianjurkan untuk berinfak ya Bu ya. Kemudian dari hasil bumi, maka sini adalah pertanian. Dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan. Ini maka larangan Bu, ketika kita ingin berinfak, dilarang kita mengeluarkan harta yang buruk. Maka di sini dikatakan di ayat berikutnya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilkannya melainkan dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Maka ini suatu juga dalil larangan ketika kita memiliki sesuatu, kita saja ketika diberikan dengan seperti itu memicingkan mata, tidak mau menerimanya. Apalagi orang lain. Maka ini juga yang namanya iman itu berat Ibu. Maka perlu kita memberikan hal yang terbaik kepada orang lain. Mata enggan terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Nah di dalam ayat ini, Allah menutup dengan kata-kata wallahu ghaniyun hamid. Kita seharusnya juga meniru bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu dikatakan wallahu ghaniyun hamid. Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ini ada orang kaya. Kemudian dia memberikan hartanya yang paling buruk-buruk, yang jelek-jelek. Bagaimana dia ingin menjadi orang yang terpuji? Itu akan menjadi pembicaraan orang lain. Ini orang kaya, tapi memberikan hartanya yang jelek-jelek. Maka bagaimana kita ingin menjadi diri kita menyifati sifat Allah Subhanahu wa taala, wallahu ghaniyun hamid, selain kita memiliki harta, kemudian kita ingin menjadi orang yang terpuji, maka berikanlah harta yang baik-baik kepada orang lain. Ini salah satu Bu, kita yakini di ayat sebelumnya tadi Bu ya. Ketika kita memberikan harta, Allah akan lipat gandakan. Kemudian kalau kita membelikan harta kita yang baik, maka Allah akan balas juga dengan harta yang terbaik Ibu. Itu dalilnya dalam surah Saba, surah 34 ayat 39. Ya. Ya. Ayat surah Saba ayat ke-39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rizki yang terbaik. Jadi yakin Ibu. Dalam ayat tadi keutamaannya itu 700 kali lipat dan Allah akan menggantinya yang terbaik. Kalau Allah saja menggantinya yang bahasanya bukan yang baik ya Bu ya,
yang terbaik, kenapa kita sulit sekali mengeluarkan yang baik saja? Nah ini seperti itu. Jangan sampai ketika kita menginfakkan harta kita nggak dipakai. Kenapa? Karena sudah tidak bisa lagi digunakan. Ini harta-harta yang bekas sudah tidak layak lagi, dia saja tidak bisa lagi memakai, apalagi kita yang diberikan. Nah, seperti itu Bu ya. Kemudian dalam hal berinfak, kita lanjutkan di ayat 268-nya. Pasti ada selalu godaan syaitan ketika berinfak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan. Jadi ini Bu ya. Dalam kita berinfak, contoh ada orang mau berinfak 100.000. Setan itu membisikkan dalam hati kita. Jangan sampai 100.000, nanti uang kamu habis. Nanti kurang lagi uang kamu akan jadi miskin kalau kebanyakan. Ini pertama setan menggoda. Kemudian, apakah setan hanya menggoda itu hanya mengurangi saja? Tidak. Ada setan mungkin yang ketika menggoda kita mengurangi. Tapi ada juga setan yang ketika menggoda kita menambah. Sedikit kali kamu infaknya 100.000. Yang si Anu saja, si A saja bisa berinfak 200.000. Sedangkan kamu lebih kaya. Nah terkadang setan juga menggoda kita supaya lebih banyak lagi. Kenapa? Agar kita terlihat ria atau agar kita dipandang oleh orang lain. Maka ini Bu, ketika kita berinfak ada godaannya. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Maka setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Nanti akan kita bahas. Maka tadi saya katakan setan itu terkadang menggoda kita, bisa mengurangi apa yang kita berikan atau menambahi apa yang kita berikan. Tergantung mungkin dengan keadaan. Kalau kita ingin lihat maka kita akan banyak. Kalau seandainya tidak ada orang sedikit saja nanti kita akan miskin. Nah bagaimana para ulama mengajarkan agar diri kita tidak tergoda oleh syaitan? Ketika ada bisikan-bisikan di dalam hati kita seperti itu Bu, para ulama mengatakan berinfaklah dengan niat awal jumlah yang kita akan infakkan. Contoh, dalam hati kita tiba-tiba ada orang datang ke rumah, datang minta bantuan, kita kasih 100.000. Tiba-tiba sambil pergi ke kamar ngambil uangnya ada bisikan-bisikan. Aduh 100.000 ini kebanyakan. Atau tiba-tiba depan rumah kita, orang kita ini ada banyak orang lihat. Wah, supaya terlihat banyak, saya tambah lebih lagi lah. Nah kalau seandainya hati kita sudah tergoyang, maka para ulama mengatakan berilah sesuai dengan niat awal kita. Kalau seandainya 100.000 berikanlah 100.000. Nah ini cara menjaga bagaimana kita terhindar oleh syaitan. Bahkan ada lagi Bu, contoh bagaimana wal fahsya wa ya'murukum bil fahsya, perbuatan keji. Ada orang yang berinfak, ini contoh saja barang yang buruk bukan barang yang baik. Barang yang buruk saja terkadang kita diuji, apalagi barang yang baik. Contohnya ada orang mau berinfak barang yang buruk. Tiba-tiba ingin memberikan, aduh nampaknya masih sayang, akhirnya disimpan di gudang. Nah, ini barang sudah nggak bagus lagi, tapi dalam hati kita ketika kita ingin memberikan, waduh masih sayang, mungkin nanti 5 tahun atau 2 tahun lagi terpakai. Padahal udah nggak layak lagi dipakai. Akhirnya disimpan saja di gudang. Sampai bertahun-tahun sudah semakin rusak juga tidak terpakai. Maka ini maksudnya dari wa ya'murukum bil fahsya. Terkadang setan juga membuat kita membuat pekerjaan yang keji. Itu membuat pekerjaan yang keji. Seharusnya itu memang sudah kita berikan ke orang lain. Akhirnya kita tumpuk sampai barang itu rusak rusak pada tempat simpanan kita. Nah, ini termasuk dari perbuatan keji. Maka di sini orang yang bisa memberikan hartanya kepada orang lain, memberikan yang terbaik. Kemudian keutamaannya adalah Allah lipat gandakan pahalanya, ganjarannya. Kemudian apa di sini dikatakan? Wallahu ya'idukum. Maka sedangkan Allah akan menjanjikan ampunan. Maka orang yang berinfak niat karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ganjarannya selain diberikan 700 kali lipat, maka ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minhu wa fadla. Fadla itu artinya keutamaan atau kelebihan.
maka Allah akan berikan ganjaran yang lebih kepada orang yang berinfak dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah yang maha luas pengetahuannya, yang maha luas rezekinya, dan maha luas segalanya. Maka kita sebenarnya Buya tidak patut kita untuk menahan harta kita. Kenapa? Sebenarnya apa yang kita miliki adalah milik Allah. Allah maha luas rezekinya. Kita ini hanya dititipkan. Kenapa kita berat untuk berinfak? Sebenarnya kita mendapatkan uang ini ada sangkut pautnya dari orang lain. Tidak bisa uang itu langsung jatuh sendiri. Contoh orang yang pergi ke kantor, pasti ada sangkut pautnya. Pertama, mungkin polisi yang mengamankan jalan supaya tidak ada keributan, sehingga dia berangkat bisa menuju ke kantor. Kemudian ada jalan yang bagus, ada orang yang bekerja membagusi jalan, sehingga ada orang yang terkait yang memudahkan ia untuk mendapatkan rezeki. Maka ini menjadi introspeksi kepada kita. Rizki kita dapatkan ini sebenarnya banyak kemudahan dari orang lain sehingga kita dapat mudah mendapatkan rizki tersebut. Tapi kenapa kita berat untuk mengeluarkan harta sosial yang ada dalam harta kita? Maka sebenarnya infak, zakat itu adalah harta milik sosial yang kita miliki, yang harus kita keluarkan. Kenapa? Karena juga kita mendapatkannya banyak pihak-pihak yang terkait yang memudahkan kita bisa dapat rizki tersebut. Ini maksud dari ayat 268. Kemudian sampai 268 dulu Bu. Ini waktunya nampaknya sudah mau asar. Silakan Ibu-ibu. Ada pertanyaan, jadi intinya kesimpulannya. Di ayat 266 ini adalah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala orang yang enggan berinfak, maka Allah berikan keutamaannya. Ganjaran orang yang tidak mau berinfak itu seperti kebun yang dibakar. Jadi ada orang yang mengumpulkan harta tujuannya untuk anak dan cucunya. Tapi akhirnya anak cucunya masih kecil, kemudian di tengah perjalanan Allah berikan ujian dengan dibakar kebun tersebut. Kemudian di ayat berikutnya Allah juga menjelaskan adanya infak harta profesi yang kita kerjakan setiap harinya. Kenapa? Karena memang zaman dahulu belum ada profesi pada masa zaman Rasulullah seperti dokter yang mungkin sekarang gajinya atau insinyur atau pilot atau apapun yang gajinya bisa melebihi para petani. Maka seperti tidak adil kalau seandainya hanya petani saja. Ada orang yang gajinya besar, pilot atau apapun semuanya, tapi tidak dikeluarkan zakatnya. Maka inilah para ulama di abad sekarang membuat istilah zakat profesi. Dan zakat profesi ini juga masih perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Kemudian dalam hal kita berinfak ada godaan syaitan yang membuat kita tidak mau berinfak. Maka setan itu terkadang menggoda kita untuk mengurangi infak yang kita berikan atau melebihkan harta yang kita berikan. Maka apabila ada bisikan-bisikan dalam hati kita, ambil yang jalan tengah sesuai dengan niat awal kita. Kemudian fahsya itu adalah terkadang harta yang sudah tidak layak lagi terus kita timbun. Itu termasuk dari perbuatan keji. Kemudian itulah Allah maha luas dari rezekinya. Itu saja mungkin Ibu kesimpulan dari tadabbur kita. Silakan Bu Heni mau tanya ini. Angkat tangan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ibu. Ini tadi minta maaf Bu Riri duluan tadi Pak Ustadz yang raise hand. Oke Bu Riri ya. Sebentar ya Bu Heni. Ya silakan Ibu Riri. Iya, Ustadz mau tanya. Kalau misalnya di Malaysia kan, dia itu untuk employee-nya itu akan dipotong zakat setiap bulannya dari gaji. Untuk orang Malaysia sendirilah gitu ya. Tapi kalau untuk orang WNA enggak gitu. Nah, itu kayak untuk saya gitu baiknya gimana ya Ustadz? Karena kalau misalnya yang sekarang itu yang saya lakukan itu saya pakai kalkulator zakat Selangor, saya masukin gitu angkanya semuanya, terus dia akan kasih angka, oke, ini zakatnya adalah sekian, terus saya bagi 12, jadi saya bayar tiap bulan. Gitu bener atau enggak ya, gimana Ustadz? Iya, para ulama berbeda pendapat tentang zakat profesi. Kalau kita merujuk, karena zakat profesi ini adanya sekarang ya Bu ya, adanya sekarang, maka dia dinisbahkan zakat profesi ini kepada zakat emas dan ada juga mengatakan zakat tanaman atau hasil pertanian. Maka kalau kita merujuk kepada harta kita Bu ya, kepada emas atau pertanian, itu ada nisabnya. Pertama nisabnya bagaimana? Nisabnya adalah kalau dari segi emas harus 1 tahun.
Kemudian kalau seandainya dari kita nisabkan kepada hasil pertanian, itu sesuai dengan biasa pertanian kalau padi itu berapa bulan sekali. Kemudian berapa kilogram, biasanya 653 kilogram, itu kalau padi. Maka dihitung 653 kilogram itu berapa uang. Baru dikeluarkan nasabnya selama kalau padi sesuai dengan panen berapa bulan. Kalau seandainya dengan emas, itu sekitar 85 gram. Maka hitungannya per tahun. Nah, bagaimana per bulan? Kalau ini dinisbahkan karena dia mengikut kepada zakat mal, maka per tahun. Kemudian zakat profesi itu bagaimana kalau seandainya kita banyak punya cicilan, rumah, untuk sekolah anak, bayar hutang mungkin kalau ada, tiba-tiba uangnya pas-pasan, maka dia tidak dikenakan zakat profesi. Seperti itu, Bu. Yang namanya gimana Pak kalau misalnya ada utang, ada cicilan gimana? Rumah, maka itu tidak dikenakan zakat profesi, Bu. Karena yang namanya zakat itu dia punya aturan, cukup nisab dan haulnya. Nah, tapi kalau yang kayak di Malaysia ini dia potong otomatis itu gimana ya kalau untuk orang Malaysia sendiri itu? Nah, tadi saya katakan, Bu, zakat profesi ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Kenapa? Karena dia baru timbul-timbul sekarang. Sesuai dengan perkembangan, ada orang yang profesinya gajinya lebih besar dibandingkan para petani. Sehingga dia baru timbul sekarang. Nah, kalau seandainya dia mengambil yang wajib, maka itu tidak masalah. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan hukumnya tidak wajib. Kenapa? Karena dia harus dikumpulkan sampai 1 tahun penuh. Seperti itu. Oke, baik Ustadz. Ya. Terima kasih Ustadz. Ya, Bu Heni. Bu Heni silakan Bu. Iya, makasih. Ustadz, ada orang yang mungkin zakatnya sedikit ya. Saya melihatnya itu sedikit gitu. Begitu mendapat satu ujian yang sangat besar, itu ada yang satu nasihat itu untuk dia mengeluarkan zakat. Jadi lebih besar daripada yang biasanya begitu. Dengan harapan dengan berzakat begitu ke masjid, ada orang yang mendoakan agar mendapatkan yang ujiannya itu berkurang begitu. Tetapi apa yang dia inginkan itu tidak berhasil, Ustadz. Itu bagaimana kita menyikapinya itu bagaimana, Ustadz? Yang pertama bagaimana kita menyikapinya? Makna thayyib tadi banyak. Yang pertama baik mendapatkannya. Yang kedua halal, hartanya baik. Jangan kita menginfakkan atau menzakatkan harta yang tidak baik. Kemudian halal. Kemudian cara memberikannya, ketulusannya sesuai dengan makna dari thayyib tadi, Bu. Nah, bagaimana? Tadi kita lihat orang yang enggan mengeluarkan infak di ayat 266 atau berzakat atau infak, Allah akan berikan ujian, kebunnya hangus. Ini perumpamaan. Ini saya perumpamaan untuk memudahkan. Seperti kata Bu Heni tadi, ada orang banyak ujian, akhirnya dia berinfak banyak. Kok masalah nggak selesai juga, dicek lagi muhasabah. Apakah ada harta yang tidak jelas atau memberikannya, atau tidak halal, atau tidak baik. Banyak unsur yang harus kita cek. Sehingga apa? Sudah dia keluarkan lebih, kok ujian masih datang. Nah, itu muhasabahnya kita pahami dari kalimat at-thayyib di dalam Al-Quran tadi. Seperti itu Bu Heni. Banyak aspek yang harus diteliti dulu ya Ustaz. Karena makna thayyib tadi luas Ibu. Sesuai dengan konteks ayat-ayat yang kita buka. Pertama ada yang menerjemahkan thayyib itu halal. Yang kedua baik. Kemudian dari segi kalimat dia memberikannya baik, tidak menyakiti. Kemudian banyak lagi Bu ya, banyak dari makna thayyib kita bahas. Saya juga kurang tahu bagaimana saya harus mendapat mengutarakan pendapat saya begitu ya. Jadi dia seolah-olah melimpahkan kesalahan itu pada nasihat itu begitu. Saya sudah berinfak, saya memohon doa supaya diberi kesembuhan ini. Tapi ternyata sudah berkali-kali infak yang jumlahnya lebih banyak. Kenapa masih belum sembuh lagi, malah lebih ini. Saya menyikapinya, saya hanya diam saja. Saya takut kalau ada satu perasaan yang tersinggung atau bagaimana. Jadi makanya saya pengen tadi Bu. Kita nggak bisa nyalakan saya sudah beri, saya mungkin korupsi tapi saya infaknya banyak. Itu tidak thayyib dan tidak halal. Nah, jadi atau apalagi cara memberikannya atau apa, sehingga amalan kita tuh seperti diumpamakan seperti batu yang tergelincir, di atasnya ada debu di ayat sebelumnya.
hilang sirna seperti itu saja, tidak ada dampaknya sama sekali. Iya, atau mungkin dia itu orang yang non muslim jadi kurang saya tahu atau saya iman tadi. Yang pertama iman. Ya, iman. Yang diterima adalah iman yang pertama. Syarat. Iya, ya baik. Baik Ustaz, terima kasih. Pertanyaan, ya, Bu. Ini pertanyaan Bu Sri, kalau infak diketahui nominalnya oleh beberapa teman, bolehkah? Boleh. Karena itu nanti pertanyaan Bu Sri di tadabur berikutnya, 271. Imtu bedus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Boleh enggak kita infak sembunyi-sembunyi atau kita diam-diam atau terang-terangan, itu dibolehkan. Dua-duanya baik. Asal kita bisa menjaga hati kita. Dalilnya 271 punya Bu Sri. Kan diketahui bendahara. Ketahui tetangga bendahara gitu. Jadi dari 2 jadi 4 orang segitu aja sih. Boleh Bu. Apa ya? Karena itu pertama banyak aspeknya untuk menjaga uang orang, agar tahu hitungannya, itu boleh. Karena di ayat 271 ini kita belum tadabur Bu. Insya Allah mungkin besok sampainya ini. Apa hukum berinfak terang-terangan, apa hukum infak sembunyi-sembunyi. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, Bu. Ini dengan sudah azan ini Bu. Sudah azan ya. Ya. Ini saja mungkin ya Bu ya. Karena nampaknya waktu sholat sekarang mundur, tidak maju. Ya, kita tutup saja Pak Ustadz, besok dilanjutkan. Insya Allah besok kita lanjutkan 261, kriteria ulil albab. Jadi orang berinfak tuh harus ulil albab. Pak Ustadz? 268 apa? 269 ya? 269. Tadi tentang syaitan, tadi 268, orang yang berinfak itu selalu digoda oleh syaitan. Kemudian kalau seandainya dia bisa ikhlas, Allah akan berikan pertama ganjarannya ampunan dan balasan yang lebih dari apa yang ia berikan. Ya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan Ibu. Intinya apa yang kita miliki ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi dan Nasrani itu ketika zaman dahulu infaknya tuh 50%. Kenapa? Karena diberitakan itu milik Allah yang kita punya. Allah sekarang nggak minta kita 50%, nggak bagi 2. Contoh Bu Sri punya harta 1 miliar, harus infaknya setengahnya. Nah, itu berat mungkin. Itu orang Yahudi dan Nasrani dulu masih seperti itu. Perintahnya, umat-umat Nabi terdahulu. Kemudian kita umat Nabi Muhammad tidak, dari 100% hanya 2,5. Berarti ada sisanya 9,75 lagi. Sedikit sebenarnya, tapi banyak juga orang yang enggan mengeluarkan zakat. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu semuanya, kalau kita berprinsip bahwa yang kita punya itu milik Allah, kita tidak akan berat mengeluarkan 2,5%. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. Wa zayyin akhlaqana bil Qur'an. وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu-ibu, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.